Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam konten ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya sewaktu pernikahan saya di tahun 1998. Di mana cerita pernikahan saya ini yang ujungnya saya mengalami sesuatu yang keanehan. Saya akan cerita dari awal. Pada tahun 1998 saya berawal berangkat untuk menghadiri acara pernikahan atau akad nikah di Bojonegoro. Pada saat perjalanan, sebelum perjalanan dilakukan, di keluarga saya ada pro dan kontra untuk mengambil rute perjalanan. Ada yang bilang saya harus lewat Surabaya, ada yang mengarahkan lewat Jombang ke Gunung Begat. Diarahkan apa? Karena waktu itu saya melakukan acara pernikahan di bulan puasa. Jadi setelah saya dan keluarga saya mengadakan ulun rembuk, akhirnya diambil keputusan saya harus mengambil jalan yang ke arah Jombang melewati Gunung Begat. Dengan catatan saya rombongan harus membawa sajen yang berupa ayam putih sama bunga dan lain sebagainya. Setelah kesepakatan itu diambil, saya melakukan perjalanan sekitar pukul dari rumah jam 13.00. Dari jam 13.00 saya melakukan perjalanan. Sesampainya di sepanjang jalan saya tidak ada masalah, perjalanan aman-aman saja. Di saat saya sudah melewati Gunung Begat yang di Jombang, saya melakukan syarat-syarat atau saran yang diberikan oleh keluarga saya atau adik-adik saya untuk membuang syarat yang berupa ayam putih, sajen dan lain sebagainya di suatu tempat yang waktu itu tepatnya seperti jurang. Setelah saya membuang syaratnya itu, saya lempar ke bawah yang waktu itu memang seperti jurang. Syarat sudah saya buang. Setelah saya buang, saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi sewaktu saya belum melakukan perjalanan, saya melihat di bawah jurang itu yang saya buang persyaratan ayam dan lain sebagainya, ada seorang kakek tua. Di mana kakek itu waktu itu saya membuang tidak kelihatan wujudnya, dalam arti tidak ada apa-apa di bawah jurang itu. Setelah syarat saya buang, tiba-tiba saya mau melanjutkan perjalanan. Sebelum saya naik mobil, si kakek itu membawa sajen saya beserta dengan ayam putih yang menjadi salah satu syarat agar saya bisa diperlancar perjalanan saya dari Pare Kediri menuju ke tempat akad nikah di Bojonegoro. Setelah kejadian itu, saya dan rombongan melanjutkan lagi perjalanan, dimana selama perjalanan saya tidak mengalami sesuatu yang aneh, dalam arti lancar sampai di posisi waktu itu sampai di Pasar Babat. Di Pasar Babat, kalau kita berangkat dari arah Jombang, itu seharusnya saya diarahkan belok ke kiri ke arah Bojonegoro. Akan tetapi pas di pertigaan itu ada tugu yang ada di pasar itu. Di situ baru terjadi keanehan. Dalam arti keanehan gini, saya dan rombongan tiba-tiba diarahkan setirnya, kemudinya itu bukannya saya harus ke kiri, tapi saya dibelokkan ke arah kanan. Dimana kalau ke arah kanan itu keluar dari Babat. Nah, saya beserta rombongan termasuk pengemudi sebetulnya itu tahu kalau arah tujuannya itu salah.
Seharusnya saya lurus tapi ke kanan. Akan tetapi saya dan rombongan tidak bisa bicara apa-apa. Nggak tahu kenapa, kita semua tahu kalau arah kita itu salah. Nah, dari situ kita ikuti aja, kita satu rombongan nggak bisa apa-apa. Saya ikuti alur. Dari seharusnya saya belok ke kiri ke Bojonegoro, terpaksa kemudian mengikuti arah yang keluar Babat. Dari keluar Pasir Babat itu kita ketemu jalan besar, dimana untuk yang kalau kita lanjutkan perjalanan kalau ke kiri ke Surabaya, kita diarahkan ke kanan yang arah ke Tuban. Nah, setelah keluar dari jalur itu, saya beserta rombongan sudah tidak mengingat apa-apa lagi. Tahu-tahu saya posisinya waktu itu tengah malam, kurang lebih jam 12.00. Posisi saya dan rombongan itu sudah berada di puncak gunung, di mana gunung itu sudah buntu, sudah tidak ada jalan lagi kecuali kalau kita maju jurang. Nah, dari situ saya turun. Dari situ saya tiba-tiba itu menemui seorang kakek. Ciri-ciri kakek itu bertopi caping, rambut putih, jenggot putih, bawa tongkat. Sebelum saya melanjutkan jalan yang tadi saya berhenti, di mana sebetulnya itu adalah jurang, saya turun, saya menghampiri kakek tadi. Akhirnya saya interaksi dengan kakek, yang waktu itu beliau menyebut namanya itu kakek macan putih. Waktu saya berinteraksi, waktu saya bicara, ngobrol-ngobrol, kakeknya tidak mau melihat ke saya, tapi dia menyamping sambil dagunya ke bawah, tidak mau menamakan diri. Saya coba bicara, ngomong-ngomong sama kakek itu, sama sempat tanya, "Mbah, nun sewu, permisi. Saya kula jengetaken. Seandainya saya harus balik, tadi saya kan mau melakukan perjalanan, Mbak. Nah, sebelum saya menceritakan kronologi kejadiannya, anehnya si kakek tadi, nggih nun sewu, ame sewu nggih Mbah, macan putih. Tiba-tiba si kakek itu ngomong sama saya sambil seolah kayak tertawa atau tertawa gimana. Simbah bilang sama saya, "Walah lele, kowe iki sajane iki acara nikah." Jelas betul dari pendengar saya, jelas betul seolah-olah kakek itu ya saya anggap waktu saya mengaku dia juga manusia, karena dia memang betul-betul manusia. Dan maknanya waktu itu yang anehnya, yang tahu pembicaraan saya dan kakek itu hanya saya, sedangkan rombongan yang di mobil tidak tahu apa-apa. Dari penjelasan kakek itu, si kakek macan putih cerita, "Kowe iki sajane tepe nikah yo." "Nggih, Mbah," saya tanya seperti itu. "Terus awakmu budal teko Pari Kediri bawa ini ya, sajen ya, termasuk ayam putih?" Ya, saya jawab, "Betul Mbah, saya bawa. Karena saya bawa itu setelah ada anjuran dari istilahnya orang tertua di keluarga saya menyarankan seperti itu." Ya, lanjut si kakek tadi cerita, "Kamu sewaktu perjalanan mendekat sampai di Gunung Pegat, kamu sudah membuang syaratnya tadi kan?" "Nggih Mbah, saya buang." Ya, sesuai saran saya dari saudara-saudara saya yang sudah anggap saya buang. Jadi intinya gini, kakek tadi itu seolah-olah sudah tahu semuanya sepanjang perjalanan saya dari rumah Pare sampai di Gunung Pegat tadi.